Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya dengan pembelajaran kimia kelas 10. Hari ini kita akan membahas tentang stoikiometri reaksi. Di dalam stoikiometri reaksi kelas 10 ini kita akan membahas dua sub pokok bahasan. Yang pertama, apabila salah satu zat diketahui jumlah molnya, boleh reaktan ataupun produk yang diketahui. Yang kedua, jika ada dua zat yang diketahui, dua zat di reaktan yang diketahui, nanti kita akan menentukan bereaksi pembatas dan bereaksi sisa. Sebelumnya, rumusan yang digunakan dalam stoikiometri reaksi adalah perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Nah, ini harus teman-teman ingat karena ini akan berlaku pada semua stoikiometri reaksi. Nah, rumusannya bisa kita gunakan bahwa mol yang ditanya sama dengan koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui jumlah molnya dikali mol yang diketahui. Nah, ini dia rumusan umum yang akan kita gunakan dalam stoikiometri reaksi. Kita mulai yang pertama. Apabila di dalam reaksi diketahui satu zat, baik reaktan maupun produk, maka untuk menentukan yang lain, bagaimanakah kita melakukannya? Salah satu contoh, reaksi aluminium dengan oksigen sebagai berikut. 4Al tambah 3O2 menghasilkan 2Al2O3. Berapakah jumlah gram O2 yang dibutuhkan untuk dapat bereaksi dengan 0,2 mol Al? Nah, yang pertama kita tuliskan persamaan reaksinya. Jangan lupa teman-teman selalu dicek apakah sudah setara atau belum. Karena kalau kita belum menyetarakan persamaan reaksi, maka perhitungan di akhir nanti pasti salah, teman-teman. Jadi, harus kita cek dulu apakah persamaan reaksi ini sudah setara atau belum. Nah, contohnya di sini Al jumlahnya 4, di sini Al jumlahnya 4, O-nya jumlahnya 6, sini juga O-nya jumlahnya 6. Nah, sudah sama jumlah atom di kiri dan kanan. Kalau sudah sama berarti sudah setara. Nah, kalau nanti Anda menemukan reaksi yang belum sama jumlah atomnya di kiri dan kanan, berarti teman-teman harus menyetarakan terlebih dahulu. Nah, kita lanjutkan untuk soal kita ini. Berapa jumlah gram oksigen yang dibutuhkan untuk dapat bereaksi dengan 0,2 mol Al? Artinya yang diketahui jumlah molnya cuma Al. Ini yang diketahui jumlah molnya. Yang lain tidak ada lagi soal diketahui. Nah, karena cuma satu yang diketahui, maka langsung kita gunakan rumusan umum tadi. Rumusan umum yang tadi kita gunakan untuk menentukan siapa yang ditanya. Nah, yang ditanya adalah gram O2, berarti yang ditanya O2 yang ini. Maka yang pertama sekali kita tentukan adalah molnya O2 dengan menggunakan perbandingan koefisien tadi. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Nah, yang ditanya sekarang adalah molnya O2. Berarti perbandingannya adalah koefisiennya O2. Nah, yang ditanya ini mol O2. Berarti di atas koefisiennya O2. Koefisiennya O2 3. Lalu kita bagi dengan koefisien Al. Kenapa koefisien Al? Karena Al lah yang diketahui jumlah molnya. Jadi 3/4 koefisien O2 per koefisien Al dikali 0,2. 0,2 itu molnya Al. Maka kalau sudah masuk ke sini tinggal kita hitung saja. Hasilnya adalah 0,15 mol. Itu baru mol. Yang ditanya di soal ini adalah gram O2. Ingat teman-teman, sebelumnya di dalam konsep mol sudah kita bahas bagaimana rumusan atau hubungan mol dengan gram. Bahwa mol itu sama dengan gram per mr. Berarti kalau kita menentukan gram sama dengan mol kali mr. Nah, kebetulan di soal ini tidak ada MR-nya, teman-teman bisa mencari MR di buku ataupun di tabel periodik. Nah, MR-nya O2 itu
O itu 16, jadi kalau O2 berarti jadi 32, maka molnya sama dengan 0,15, menentukan gram dikali MR-nya 32, maka gramnya ditemukan 4,8 gram. Nah, itu salah satu contoh untuk reaksi atau stoikiometri reaksi kalau diketahui salah satu zatnya. Contoh berikutnya, perhatikan reaksi untuk memperoleh gas amonia berikut. Ada NH4 2 kali SO4 tambah 2 KOH menghasilkan 2 NH3 tambah 2 H2O ditambah K2SO4. Tentukan volume gas amonia yang dihasilkan jika 33 gram NH4 2 kali SO4 habis bereaksi dalam keadaan standar. Diketahui MR NH4 2 kali SO4 132. Nah, tetap setiap ada reaksi maka yang pertama kita selesaikan atau kita tuliskan adalah persamaan reaksinya. Setelah itu cek dulu sudah setara atau belum. Nah, kebetulan reaksi ini kalau kita perhatikan sudah setara. N-nya di sini ada 2, di sini juga N-nya sudah ada 2. Di sebelah kiri K-nya 2, di sebelah kanan K-nya 2, S1, S-nya 1. Ya, sudah setara teman-teman. Nanti silakan Anda cek semua jumlah atomnya. Nah, yang ditanya di soal tentukanlah volume gas amonia. Ini tanya amonia, berarti yang ini. Jika 33 gram NH4 2 kali SO4, 33 gram berarti bisa kita ubah menjadi mol. Kalau ini si NH4 2 kali SO4 gram diubah menjadi mol berarti gramnya dibagi MR. Gramnya 32, MR-nya gramnya 33, MR-nya 132. Jadi 33 gram ya dibagi 132 maka hasilnya 1/4 molnya. Nah, itu molnya NH4 2 kali SO4. Nah, berarti dalam hal ini yang diketahui molnya cuma si NH4 2 SO4. Lalu ditanya gas amonia. Amonia berarti yang ini. Karena diketahui cuma satu zat, lalu langsung kita gunakan perbandingan koefisien yang tadi. Yang ditanya adalah NH3. Berarti koefisiennya NH3 2 dibagi koefisiennya ini 1, 2/1 dikali 1/4. Sama aja dengan 2 kali 1/4, berarti hasilnya setengah mol. Ini baru dalam mol. Nah, yang ditanya dalam soal adalah volume gas amonia dalam keadaan standar. Kita ingat kembali hubungan volume molar dalam keadaan standar. Volume molar dalam keadaan standar bahwa mol sama dengan volume STP per 22,4. Berarti kalau ditanya volume STP, mol dikali 22,4. Molnya tadi setengah kali 22,4 berarti hasilnya adalah 11,2 liter. Nah, itu beberapa contoh teman-teman untuk satu zat yang diketahui. Nah, sama aja halnya kalau yang diketahui nanti di produk. Jadi reaktan maupun produk. Nah, sekarang supaya lebih jelas coba Anda kerjakan, teman-teman kerjakan soal latihan kita. Nah, nanti bisa di skip videonya biar bisa mengerjakan. Ini soal nomor 1. Untuk mendapatkan 5,6 liter gas H2 pada keadaan standar melalui reaksi ini, maka diperlukan massa seng itu Zn ya, minimal sebanyak berapa. Ini soal nomor 1. Lalu ini soal nomor 2. Gas CO2 dialirkan ke dalam larutan jenuh CaOH 2 kali hingga terjadi reaksi seperti berikut. CaOH 2 kali tambah CO2 menghasilkan CaCO3 tambah H2O. Jika gas CO2 yang telah bereaksi sebanyak 1 mol, maka endapan CaCO3 yang terbentuk adalah. Itu soal nomor 2. Nah, kalau teman-teman sudah bisa kerjakan, nanti lanjutkan lagi videonya untuk pembahasan subbab yang kedua tadi. Nah, pada subbab yang kedua, bagaimana kalau dua zat di reaktan diketahui, lalu ditanyakan yang lain. Nah, contohnya seperti ini.
Perhatikanlah persamaan reaksi berikut. Mg ditambah 2HCl menghasilkan MgCl2 tambah H2. Apabila 6 gram Mg dimasukkan ke dalam 100 ml larutan HCl 2 molar, maka volume gas H2 yang terbentuk dalam keadaan standar adalah berapa? Nah, yang pertama kita lakukan adalah tuliskan dulu persamaan reaksinya. Bahwa Mg ditambah 2HCl menghasilkan MgCl2 ditambah H2. Lalu kita tuliskan siapa aja yang diketahui jumlah molnya. Yang diketahui jumlah molnya adalah Mg 6 gram. Dari Mg 6 gram berarti bisa kita tentukan molnya. Ingat tadi hubungannya mol dengan massa. Berarti 6 dibagi 24. 6 dibagi 24 itu sama dengan 0,25. Lalu HCl diketahui di sini 100 ml 2 molar. Ingat teman-teman, hubungan molar dengan konsep mol, bahwa mol itu sama dengan molar dikali volume, tapi volumenya harus dalam liter. Nah, volumenya di sini baru mililiter, berarti kita ubah dulu menjadi liter. Kalau kita ubah menjadi liter, berarti ini jadi 0,1. 0,1 dikali 2 maka dihasilkan adalah 0,2. Nah, jadi kalau ada 2 yang diketahui seperti ini, bagaimana cara menentukan yang lain? Contoh di soal ditanya, maka volume gas H2 yang terbentuk dalam keadaan standar. Nah, sebetulnya sama, kita menggunakan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan reaksi. Namun, karena ada 2, kita bandingkan dengan yang mana si H2 ini? Maka kita tidak bebas membandingkannya. Dalam hal ini, kita akan cari dulu yang namanya pereaksi pembatas. Nah, bagaimana cara menentukan pereaksi pembatas? Bahwa pereaksi pembatas itu kita bagikan antara mol mula-mula dengan koefisiennya. Nah, setelah kita bagikan yang ini tadi kita anggap sebagai mula-mula, kita bagikan dengan koefisien. Contoh 0,25 dibagikan dengan 1, koefisiennya 1. Berarti hasilnya 0,25. Lalu yang ini HCl 0,2 dibagi dengan 2. Berarti hasilnya 0,1. Maka yang lebih kecil adalah si HCl. Maka karena yang lebih kecilnya adalah HCl, dalam hal ini yang kita gunakan sebagai pembatas adalah HCl-nya. Karena HCl digunakan sebagai pembatas, berarti HCl ini akan habis. 0,2 kita kurangi 0,2, artinya si 0,2 ini bereaksi semuanya, maka sisanya tidak ada lagi sisa untuk HCl. Maka siapapun yang ditanya di dalam soal itu kita bandingkan terhadap pereaksi pembatas ini. Siapa pereaksi pembatasnya tadi? HCl. Jadi HCl lah pereaksi pembatas karena dia habis, karena hasil pembanding mol mula-mula dengan koefisiennya lebih kecil. Lalu dalam soal ditanya berapakah volume gas H2, maka kita gunakanlah rumus perbandingan koefisien sama dengan perbandingan reaksi yang tadi terhadap HCl. Maka di sini kita gunakan koefisien H2 1
dibagi koefisien HCl 2, berarti 1/2 kali 0,2, maka ditemukan H2-nya 0,1. Karena mula-mula H2 belum ada, berarti hasil sisanya atau yang terbentuk pada H2 adalah 0,1. Nah, karena ini produk disebut terbentuk, bukan sisa. Lalu yang ditanya dalam soal adalah volume dalam keadaan standar. Nah, tadi sudah kita bahas hubungan volume keadaan standar dengan mol. Berarti volume mol dikali 22,4. Maka molnya tadi 0,1 kali 22,4 sama dengan 2,24 liter. Nah, inilah untuk menjawab soal berikut karena yang ditanya H2. Namun bisa saja nanti ditanya dalam soal, berapakah pereaksi yang sisa? Atau siapa pereaksi yang sisa? Yang disebut pereaksi yang di sebelah kiri, HCl tadi adalah pereaksi pembatas, maka Mg adalah pereaksi yang sisa. Berapa sisanya kita hitung menggunakan perbandingan koefisien tadi. Berapakah Mg yang bereaksi? Berarti koefisiennya 1 per koefisiennya HCl 2, berarti 1/2 kali 0,2. Itu sama dengan 0,1. Berarti sisanya 0,15 mol. Nah, terserah kalau ditanya nanti masanya, berarti tinggal cari hubungan mol dengan massa. Nah, ini dia kalau ada dua zat di reaktan yang diketahui. Nah, saya kira di sini sudah paham teman-teman. Lalu saya berikan soal latihan nomor 3 ini. Silahkan di skip dulu nanti atau di stop videonya untuk mengerjakan soal. Sebanyak 100 ml larutan amonium klorida 0,1 molar dicampurkan ke dalam 100 ml larutan natrium hidroksida 0,2 molar menghasilkan larutan natrium klorida, gas amonia, dan air. Nah, tuliskan persamaan reaksi lengkap dengan penyetaraan dan fase. Fase itu yang dimaksud adalah contoh seperti ini, gas. Berarti apa itu? Lambang untuk gas, G. Larutan, apa lambang untuk larutan? Nah, kalau air fasenya apa? Liquid. Nah, liquid itu lambangnya L. Nah, itu tuliskan itu fasenya. Tuliskan manakah yang bertindak sebagai pereaksi pembatas. Nah, tadi sudah kita bahas, nanti bisa dijawab teman-teman. Pereaksi yang sisa siapa dan masanya berapa? Massa natrium klorida yang dihasilkan, volume gas yang dihasilkan, lalu berapa volume gas yang dihasilkan pada suhu dan tekanan yang sama dengan ini. Nah, ini kita menggunakan hukum Avogadro yang sebelumnya sudah kita bahas di hukum dasar. Nah, di sini tidak diberitahu MR, nanti Anda bisa lihat di tabel periodik atau saya sebutkan aja. Natrium atau Na itu sama dengan 23. Lalu Cl berasal dari klorida, Cl 35,5. Lalu nanti ada N, nitrogen itu 14, O, oksigen 16, H, hidrogen 1. Nah, saya kira itu aja yang dibutuhkan. Nanti kalau ada lagi yang dibutuhkan dan tidak ditemukan di yang saya sebutkan tadi, silakan dicari di tabel periodik. Ini latihan soal nomor 3. Lalu ini latihan soal nomor 4. Sejumlah gas asam klorida dialirkan ke dalam 200 ml larutan natrium hidroksida 0,1 molar menghasilkan 0,585 garam natrium klorida dan sejumlah air. Nah, MR-nya sudah diketahui. Volume gas asam klorida yang dibutuhkan 0 derajat Celcius 760 mm Hg. Ini sama dengan 0 derajat Celcius 1 atm, berarti masuknya keadaan standar teman-teman, atau STP. B, massa natrium hidroksida yang sisa. C, jumlah molekul gas asam klorida yang dibutuhkan, jumlah molekul. Nah, itu aja, ada 4 soal latihan. Nanti silahkan dikerjakan, lalu dikirimkan teman-teman. Nah, kalau ada yang kurang paham boleh diketik di kolom komentar supaya kita bisa bahas lagi. Dan jangan lupa selalu klik subscribe-nya dan tanda lonceng supaya kita bisa selalu berkarya dalam pembelajaran kimia. Terima kasih, sukses buat kalian semua.